Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang adanya permasalahan yang dialami atau yang ditemui oleh saya sebagai guru yang mengajar di SMK PTN Tanjung Sari, Sumedang. Jadi permasalahan-permasalahan yang ditemui selama proses pembelajaran sekaligus pemecahan masalahnya. Deskripsi permasalahan yang dihadapi. Jadi saat saya mengajar waktu itu adalah sedang belajar tentang perencanaan bisnis atau perencanaan produk, di mana di sana materinya itu lebih banyak ke hitung-hitungan karena memang sedang menentukan atau menganalisis kelayakan dari usaha pertanian tersebut. Nah, jadi pada saat saya menjelaskan di depan, didapati ada peserta didik atau siswa yang bermain HP, ternyata sedang bermain game. Jadi waktu saya samper, saya datangi, peserta didik tersebut sedang bermain game. Posisi duduknya memang di belakang. Nah, setelah diidentifikasi dan dilakukan observasi baik ke siswanya juga peserta didiknya, jadi akar permasalahannya adalah yang pertama, memang peserta didik tersebut tidak menyukai materi yang sedang diajarkan. Materi yang tentang hitung-hitungan dia sangat tidak menyukai. Kemudian permasalahan selanjutnya, setelah diobservasi ternyata peserta didik juga tidak menyukai metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Jadi metode pembelajaran memang saat itu pembelajaran lebih banyak ke ceramah karena sedang pemaparan cara menghitung dan menganalisis kelayakan usaha tani secara finansialnya. Nah, dari situ, dari tidak menyukai materi, kemudian tidak menyukai metode pembelajarannya, akhirnya lama-kelamaan peserta didik ternyata merasa bosan. Dari bosan tersebut, dia menghibur diri dengan bermain game karena memang favoritnya dia adalah bermain game. Ya, dia mau udah jadi hobi. Nah, dari akar permasalahan tadi, ini ada beberapa alternatif solusi. Yang pertama, guru mengajar dengan cara yang berbeda. Jadi di sini guru harus mencari cara yang berbeda dalam proses pembelajarannya. Contohnya, bisa disisipkan permainan. Jadi materi tidak akan membosankan dan insya Allah juga akan mudah dimengerti. Atau bisa juga penyampaian materi ini bisa secara aplikatif, secara langsung. Jadi biasanya siswa peserta didik akan lebih semangat dan lebih antusias jika materinya langsung diaplikasikan. Kemudian selanjutnya juga perlu adanya kesepakatan di dalam kelas yang disepakati oleh guru dan peserta didik. Misalnya dalam hal aturan tentang penggunaan HP di dalam kelas, karena di zaman seperti ini juga HP sangat diperlukan untuk proses pembelajaran. Namun ada saatnya kapan HP harus digunakan dan kapan HP harus disimpan. Kemudian memberikan peringatan secara bertahap. Jadi dari awalnya misalnya
tegur, kemudian jika melakukan kesalahan lagi maka akan dipanggil, kemudian akan diminta untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi. Atau misalnya juga kita sita HP-nya dan harus orang tua yang datang ke sekolah untuk mengambilnya. Itu. Nah, ternyata dari permasalahan tadi, kemudian alternatif solusi yang dilakukan, peserta didik atau yang bersangkutan tadi, dia di pelajaran berikutnya dengan guru yang sama tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu bermain HP walaupun sedang materi tentang hitung-hitungan. Kemudian ternyata peserta didik juga ada peningkatan, jadi lebih mampu memahami materi yang disampaikan guru. Selain itu juga ternyata setelah kejadian tersebut tidak ada peserta didik lain yang melakukan pelanggaran yang sama karena telah belajar dari pengalaman temannya tadi. Jadi saat proses sanksi itu teman-temannya itu menyaksikan. Nah, sumber rujukan untuk mencari masalah saya belajar pada Ayo Guru Berbagi dari Kemendikbud.go.id. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.